Selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan membawakan informasi terkait inflasi bulan Januari 2025. Next. Jadi memang kemarin BPS sudah merilis data inflasi Indonesia pada bulan Januari 2025 dan ternyata inflasi kita ini jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar dan juga ekspektasi kita ya. Jadi pada bulan Januari ini secara bulanan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,76% dan secara tahunan mengalami inflasi yang cukup rendah juga pada level 0,76% secara year on year. Jadi hal ini menandakan penurunan terdalam sejak Januari 2022 dan deflasi pertama sejak September 2024. Dan selain itu juga secara tahunan juga merupakan level terendah sejak Desember 2022 yang sempat negatif pada periode tersebut sebesar 5% secara year on year. Dan deflasi yang cukup tajam ini sebenarnya disebabkan oleh kategori administered prices atau harga yang diatur pemerintah yang mengalami deflasi yang cukup tajam pada level minus 7,38% atau 6,41% secara year on year. Namun walaupun angka inflasi ini memang secara garis besar diwarnai oleh komponen deflasi, secara komponen masih ada beberapa kelompok yang mengalami inflasi seperti volatile prices dan juga core inflation yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,95% atau 3,07% year on year dan 0,3% secara month-on-month dan 2,36% secara year on year. Jadi core inflation sebenarnya yang lebih menggambarkan purchasing power dan konsumsi masyarakat sebenarnya tetap mengalami inflasi dan merupakan inflasi tertinggi dalam 18 bulan terakhir ini. Sehingga seharusnya ini merupakan sinyal yang cukup positif karena berarti bahwa purchasing power masyarakat masih intact dan deflasi dan lemahnya inflasi bulan ini mainly disebabkan oleh inflasi yang berdasarkan policy atau harga yang diatur pemerintah. Next. Dan untuk rinciannya sendiri, memang komponen yang paling memberatkan inflasi headline adalah komponen administered prices atau harga yang diatur pemerintah secara bulanan dan secara tahunan. Dan jika kita rinci lebih dalam, kategori atau kelompok yang paling tinggi andilnya dalam administered prices ini sebenarnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi cukup dalam di 9,16% secara month-on-month dan 8,75% secara year on year. Jadi pada bulan Januari ini memang pemerintah memberikan potongan 50% diskon untuk tarif listrik untuk beberapa rumah yang listriknya di bawah 2200 volt ampere. Dan hal ini bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga sehingga terjadilah deflasi untuk komponen listrik sendiri sebesar 32% secara month-on-month. Selain dari itu, untuk mendorong kegiatan masyarakat dan sustaining purchasing power, pemerintah juga menurunkan harga-harga dari transportasi udara dan juga kereta. Kemudian pemerintah juga sudah menetapkan bahwa subsidi listrik ini akan tetap berlanjut sampai Februari untuk menjaga purchasing power sehingga inflasi bulan ini diperkirakan akan tetap berada di level yang rendah atau di bawah 1,0% secara year on year. Dan inflasi yang rendah ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk komoditas-komoditas harga di atas pemerintah dibandingkan yang tadi saya menjelaskan yaitu weaker purchasing power yang lebih direpresentasikan oleh core inflation. Dan dengan adanya kebijakan ini, kami masih percaya bahwa ini akan positively impact household consumption throughout kuartal 1 2025, terutama untuk masyarakat menengah bawah. Next. Dan walaupun bulan Januari ini sebenarnya diwarnai oleh komponen deflasi ya, namun masih ada beberapa kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok core inflation dan juga harga bergejolak atau volatile prices. Dan kontributor terbesar dalam inflasi adalah emas perhiasan, minyak goreng, kopi, dan juga lauk. Selain dari itu, kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau tetap menjadi main driver dengan inflasi 1,94% secara month-on-month dan 3,69% secara year on year. Yang ini merupakan kenaikan tertinggi secara bulanan dalam 5 tahun terakhir ini. Dan secara umum, setiap bulan Januari dari tahun 2021 sampai 2024, kelompok ini selalu merasakan inflasi yang cukup rendah, tapi tidak terjadi pada bulan Januari ini. Jadi memang sebenarnya tekanan pada beberapa komoditas masih tetap ada, terutama di periode-periode yang bersinggungan dengan hari-hari raya yang besar. Jadi overall dengan inflasi yang relatif rendah tahun ini Januari ini, sebenarnya BI juga sudah cukup ahead of the curve dengan menurunkan suku bunga 25 basis point kemarin. Dan ini menunjukkan komitmennya dalam mendorong pro economic growth, namun juga tetap memaintain pro stability dengan melakukan berbagai intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.
Dan dengan inflasi yang diprediksi BI sebesar 2,7% secara year on year untuk headline dan 2,6% year on year untuk core inflation, seharusnya price pressure saat ini dan subsidi-subsidi yang sementara ini akan subside seiring dengan recovery of domestic demand di tahun 2025 ini. Sekian dari saya, kembali lagi ke Glenda.